sahabat-sahabat Dewan Talabul Ilmi, khususnya pada kesempatan malam yang hadir, kita akan sama-sama belajar tentang fardu kifayah. Salah satunya meneruskan bagi yang kemarin, kita meneruskan tentang tata cara bagaimana mengkafani mayit. Karena kalau misalnya memandikan mayit, kemarin kita sedikit banyaknya sudah belajar dan sudah kita tinggal insyaallah praktekkan, tinggal menunggu yang dulu kita aja, jadi kita praktek. Jadi masalah kalau kita sudah bisa semua, nanti kita merasa di hati kita percaya diri, jangan ya Pak ya. Jadi tetap untuk persiapan saja, insyaallah. Jadi di pekan yang lalu di fardu kifayah yang pertama kita sudah belajar tata cara bagaimana cara memandikan mayit ya. Jadi fardu kifayah ini adalah termasuk daripada perfarduan yang harus dilakukan oleh minimal satu orang. Kalau misalkan ada yang meninggal, sedibenci apapun itu mayit, misalkan mayat preman atau pemabuk, itu wajib tetap kita yang hadir di kampung tersebut, walaupun hanya satu orang, wajib memandikan, mengkafani dan juga menyolatkan seperti itu. Jadi kalau ada si mayit pemabuk ini yang dibenci oleh seluruh orang, tidak ada di kampung tersebut yang memandikan, mengkafani atau menyelenggarakan sampai ke pekuburan, maka seluruh orang yang pada itu berdosa. Tapi kalau ada satu orang diwakili misalkan oleh ketua, maka sudah cukup, semua orang ada berdosa. Jadi penting bapak-bapak, meskipun hukum memandikan mayit, mengkafani mayit, menyolatkan dan menguburkan mayit itu tidak tercatat sebagai fardu ain, tapi termasuk fardu juga, namun fardu kifayah. Jadi perbedaan ain dan kifayah itu kewajiban yang sudah bisa digugurkan walaupun hanya dikerjakan oleh satu orang. Katakanlah kalau yang sekarang pahlawan, ada pahlawannya. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan belajar tentang meneruskan bagaimana tata cara mengkafani mayit. Bapak-bapak dari rahimahullah, berbicara tentang perkara mengkafani mayit, ini kita harus evaluasi kembali bagaimana sebelumnya kita memandikan mayit tersebut. Jadi kita versi cepat saja. Kemarin sudah modelnya berulang sih kayaknya dari duluan. Jadi kita langsung saja ya. Jadi untuk tata cara memandikan mayit, sedikit atau banyaknya mungkin kita masih ingat dan kemarin juga pernah belajar, kita sudah dipraktikkan. Jadi tata cara memandikan mayit seperti biasa, andaikan si mayit tersebut sudah siap dimandikan ya, kita bawa meskipun bajunya masih menempel gitu ya. Atau adapun keadaan mayit saat hendak dimandikan, itu andaikan misal sudah termasuk dia sudah sedekat, itu kan biasanya kalau di rumah sakit kalau sudah disedekatkan seperti ini biasanya kaku akan susah dia begini. Apa yang harus dilakukan kalau andaikan kita memang mau lentur-lenturkan gitu ya? Kalau andaikan tidak bisa dilunakkan, maka tidak apa-apa, tetap seperti ini gitu. Jadi kita menghubungkannya sebisa itu gitu ya, daripada nanti kita paksa patah kan lucu juga gitu. Malah akhirnya kehilangan anggota tubuh sih Mas. Udah dia meninggal, kemudian kehilangan pulang gitu. Jadi kalau untuk misalkan si mayit yang bagus itu, kalau yang dokter yang di rumah sakit mengerti, misalkan dinyatakan sudah meninggal, maka yang bagus itu jangan langsung dokternya mayitnya diginiin sama dokter aja, jangan disuruh gini. Biasanya umumnya kan diginiin sama dokter gitu ya, karena dokternya juga biasanya Islami gitu kan. Jadi diginiin tahu ya. Sekalipun dokternya biasanya, mohon maaf, non muslim, biasanya dia tahu adanya orang muslim kalau meninggal lagi gini gitu kan. Sebenarnya nggak masalah, andaikan nanti dikafani sampai di pekuburan, ada yang begini mayit nggak apa-apa, ada yang begini lurus di samping kiri nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Nah, namun saat kita memandikan mayit, ini harus kita bagi orang-orangnya. Misalkan seperti ini, kelompok A misal dipimpin oleh Pak Ketua, yaitu khusus untuk memandikan mayit gitu ya. Jadi ini harus ada yang memandu satu orang Pak Ketuanya, maka di situ nanti anggotanya ada 5 atau 4 gitu ya. Nah ini, jadi enggak, kalau adanya begini sudah memandikan ya kemudian ikut mengkafani enggak masalah, tapi kasihan gitu ya. Makanya dengan adanya kita belajar sama-sama di sini, kita dari mulai memandikan, mengkafani, terus menyolatkan, itu ada tugas-tugasnya. Makanya kita pengen kalau bisa nanti ada pembagiannya ya. Tapi kalau bisa semua bisa gitu ya, untuk berjaga-jaga saja. Nah jadi untuk memandikan mayit, tentu saja yang harus kita siapkan sebelum mayit itu kita arah ke tempat pemandian. Yang harus kita lakukan di tempat pemandian tersebut adalah sediakan air yang mengalir kalau bisa. Nah kita sudah umum ya, kalau masalah air yang mengalir itu misalkan
ember yang besar, tapi airnya mengalir. Kalau bisa air tersebut itu di atas, ditaruh di atas biar apa? Biar kecuprat saja kena apa? Air yang sudah diambil tersebut masuk lagi ke ember tersebut. Jadi intinya air yang utama ya, air yang mensuci dan mensucikan atau disebut dengan air mutlak ini kalau bisa air yang utama ditaruh yang di atas yang aman, tidak kena. Ini kebanyakan dari kita ini sepele dalam masalah ini. Memandikan mayat nggak apa sih namanya, dia nggak semata-mata langsung sama aja, yang penting bisa apa menyiram gitu kan, tanpa sadar ternyata bekas daripada cipratan air yang sudah ada di badan mayat karena saking tujuan nyiram akhirnya balik lagi. Nah ini yang membuat bisa nggak sah gitu mandi mayat gitu ya. Jadi hati-hati sekali dalam perkara ini. Kalau bisa untuk penampilan utama itu air tersebut, air mutlak yang air suci dan mensucikan, kalau bisa ditaruh di tempat yang agak tinggi atau minimal kasih ya apa sih kalau kita ini tong itu loh ya, tong besar itu, tong air yang besar itu ada seperti itu ya, itu kan tinggi itu ya, posisi mayatnya ada di bawah seperti itu. Ini kalau anda kan nggak ada pakai ember yang biasa, tapi taruh di atas gitu ya. Dan kalau bisa gayung yang panjang itu seperti itu. Kalau gayung pendek nanti takutnya kita habis mandiin gayung mayat airnya dari hasil ini kita lanjut mayat nyemplung lagi gayung itu gitu ya. Ini untuk hati-hatian saja. Itu yang pertama, air yang harus disiapkan sebelum kita memandikan mayat, air yang suci dan mensucikan atau kalau bisa mengalir, jangan pula nanti mandi mayat, kalau yang bagus jadi mandi mayat itu harus mengalir airnya. Iya, dia pakai sawan sempat gosok kulit karbon. Nah itu nggak boleh ya. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam satu hadisnya, beliau mengatakan jikalau seorang muslim memandikan atau mengkafani saudaranya, ini hadis riwayat Imam Muslim kalau salah saya baca. Kalau seorang muslim memandikan atau mengkafani saudaranya, hendaklah dengan sebaik-baiknya, dalam arti dengan adab yang baik. Jadi enggak gosok-gosok, pokoknya asal gerak-gerakin enggak ya, tapi dengan cara yang sederhana. Ini anjuran Rasulullah ya. Itu yang pertama. Yang pertama adalah siapkan air. Ingat bapak-bapak sekalian, siapkan air yang suci dan mensucikan atau air yang masih mengalir dari selang tersebut ya. Yang kedua adalah air yang mungkin seember kecil tidak masalah ya, air yang seember kecil saja. Untuk apa? Untuk air yang dicampur dengan gerusan kapur barus. Ini kapur barus biasanya banyak yang lupa. Padahal kalau kita beli peralatan mandi mayat dan mengkafani mayat sudah lengkap ya, sudah lengkap biasanya seperti itu. Nah ini kalau misalkan kita berupaya untuk menggerus kapur barusnya itu kalau bisa sehalus mungkin, tapi nggak usah banyak-banyak. Kayak seperti kemarin tuh kayaknya terlalu banyak ya, yang kita pernah praktek kemarin itu. Jadi baunya luar biasa tadi ya, kalau nggak salah itu Masya Allah. Jadi mungkin itu semua kalau nggak salah itu plastik kecil itu semua digerus. Jadi kita asal syarat saja, yang penting ada bau kapur barusnya gitu ya. Jadi ember yang kedua ember kecil dengan kapur barus ya, untuk campuran kapur barus. Dan ember yang ketiga yang kecil lagi boleh dengan yang sama ukurannya, kita jadikan itu air sabun gitu ya, air sabun. Nah ini kita evaluasi saja yang kemarin. Jadi intinya untuk persiapan memandikan mayat yang harus disiapkan adalah pastinya air yang suci dan mensucikan, kalau bisa salahnya terus mengalir ya. Yang kedua ember ada dua, yang satu air untuk sabun, yang satu air dicampur berusaha kapur barus ya. Saya rasa paham sampai sini ya, sudah memahami ya kita ya. Jadi tinggal kita nanti kalau sudah pakai ilmunya ya, praktek nanti satu saat ya, mudah-mudahan sehat pada umur semua lah ya. Yang ditungguin utang-utang udah bisa, nah ini giliran kemarin belum bisa, ada aja yang tinggal. Giliran udah bisa kan, bahaya ya ini ya. Sampai punya SIM. Ini ya, baik, untuk selanjutnya setelah kita siapkan bapak-bapak sekalian untuk airnya, itu tadi air ya, ini perlengkapan-perlengkapannya. Yang kedua yang kita siapkan adalah apa sih? Basahannya. Kain itu yang dianjurkan oleh guru-guru kita itu kalau bisa ada dua. Satu kain yang panjang, biasa untuk kain kebaya itu kain biasa yang panjang. Oh iya ya, jarik ya, bukan jurik jarik ya, kain jarik dua. Yang pertama kain jariknya kita upayakan untuk menutup
jenazah tersebut yang dimandikan kalau bisa dari kepala sampai ya minimal inilah ya batas aurat laki-laki, yaitu daripada di atas pusar sampai lutut. Nah, minimal seperti itu, tidak tutup ya. Jadi jangan dibuka total begitu. Nah terus yang memandikan mayat ini syaratnya ada beberapa, paling tidak satu orang Islam, yang kedua sudah baligh, yang ketiga dari kalau bisa laki-laki yang memandikan laki pihak keluarganya. Kalau misalkan ada mayat laki-laki tapi di kaum perempuan nggak ada laki-laki yang bisa hadir gitu, ataupun cuma ada perempuan, maka bagaimana nasib si jenazah ini? Apakah harus dimandikan? Tidak usah, cukup perempuan ada yang bisa di sana ditayamumkan saja. Seperti itu. Begitu pun sebaliknya, ada mayat perempuan di dalam kelompok laki-laki meninggal, maka tidak ada yang bisa mematikan nih kelompok yang perempuan lainnya, yang laki-laki, karena memang aurat ya, maka laki-laki tersebut cukup pakai sarung tangan ditayamumkan saja. Seperti itu. Ya, itu sudah mencukupi kita waktu. Nah, selanjutnya yang harus kita siapkan selain tadi daripada air tersebut, tentunya kita memahami ada sabun. Ya. Terus kalau kita sekarang apa sih buat itu perlengkapannya? Ya kapal baru pasti sudah tersedia ya, sabun. Kalau kita terus ada bubuk bidangnya. Stanggi. Iya, ada bubuk stanggi ya, terus sebenarnya bercampur ada sedikit ya. Nah seperti itu, dan pastinya kayak kata ban dan lain-lain itu yang hal-hal sepele kali. Hal-hal sepele ya, hal-hal yang sepele yang seperti ini kadang ditinggalkan. Selain air yang kita siapkan, memang sebenarnya patokannya gitu loh. Mayat itu laksana kita dia dalam keadaan janabah, seperti orang hidup dalam keadaan janabah. Orang janabah yang hidup, maka saat misalkan dia di depan kolam renang atau laut, dia ya Allah sengaja aku niat mandi janabah karena Allah Ta'ala. Langsung janabah kan, begitu dia muncul dari dia nyelam tersebut, kemudian benar-benar udah selesai, kita nggak janabah lagi. Makanya kalau andai kan ada mayat yang mau dimandikan, sebenarnya gini aja Pak. Kalau andai kan kita kuat, ada air misalnya ya, atau di laut, ya cemplungin aja di laut ini, selama 3 kali udah cukup. Seperti itu. Contohnya kalau kita untuk pemandian mayat gitu ya, yang penting intinya dari kepala, ujung rambut sampai kaki itu mayat itu kena air semua. Gitu. Jadi meratakan, layaknya mandi besar. Seperti itu ya. Nah seperti itu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, ingat, yang pertama persiapan kita adalah air, yang kedua adalah mungkin seperti yang sepele-sepele itu seperti sabun, atambah, kapas, terus tambahan kayak standi dan lain-lainnya. Nah itu nanti ada kegunaannya, nanti kita akan jelaskan seluruhnya. Yang ketiga persiapannya seperti saya bilang tadi, air, jangan lupa. Nah ini kalau andai kan si mayat udah kita gotong, udah siap dimandikan. Nah ini posisi si mayat kalau bisa, begitu udah digotong di tempat kematian, ini kan biasanya masih nempel baju tadi, ya kan? Masih nempel baju, apa yang harus kita lakukan? Misalkan kita pahinnya saja, si mayat ini posisi bajunya susah dilepas karena memang sudah kaku, sudah seperti ini. Bagaimana? Dilepas nggak bisa, maka gunting, gitu ya. Pokoknya sebisa mungkin gimana caranya gunting. Dan sebelum digunting itu baju kita sudah tutupin dari atas itu udah siap, ya. Awas salah potong. Itu sunat melengkapi nggak tinggal. Kalau bisa bawa pakai watak, gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kebanyakan dari kita kadang menggunting itu dalam keadaan si mayatnya masih pakai baju tapi nggak kita tutupin. Saya juga agak lupa kemarin nggak kasih tahu. Tapi kayaknya ditutupin. Tutupin ya. Alhamdulillah. Jadi ditutupin sampai ya. Nah seperti itu. Jadi tata cara saat kita menggunting pakaian si mayat, andai pun tidak bisa dilepas gitu ya. Maka kita yang penting ada 2 orang yang melebarkan kain di atas atas pusar si mayat sampai lutut si mayat untuk menutup. Kemudian si baju ada yang memotong, gitu aja ya. Terserah mau dipotong atau dirobek-robek, bercakap-cakap dan beres gitu ya. Nah, seperti itu. Dan kalau bisa yang memandikan itu selain Islam, balik juga amanah. Ini jangan, ini kebanyakan yang mandiin mayat asal-asalannya gini Pak De. Apa si ember mulutnya. Jadi namanya mayat itu pasti ada aja Pak, ada aja sesuatu yang kita lihat nggak amanah kita. Kemarin saya mandi di sini itu mengkerut. Nah ini bahaya, mengkerut loh, matanya kotor. Sungguh khotimah itu maksudnya kita yang sampai bahaya. Karena ini amanah yang benar-benar Pak. Jangan sampai ada suatu aib dari si mayat yang kita mandikan tersebut keluar rumah gitu. Oh ini kayaknya waktu keluar darah si mayat hidungnya dulu itu suka ngomongin orang. Lidahnya itu tuh biru gak bisa disebut. Wah.
Jadi seperti itu ya Bapak-Bapak ya. Jadi persiapan mungkin kita sudah tahu pasti air, yang kedua air yang kecil untuk campuran probarus dan juga mungkin air sabunnya. Setelah itu kita siapkan hal-hal sepelenya, pendukung-pendukungnya, kakak, kapas, sarung tangan untuk memandikan gitu ya. Karena kalau bisa kita mandiin mayat sekalipun sama-sama laki-laki tanpa penghalang, kalau bisa ada penghalangnya gitu ya. Ini kebanyakan tentang keluarga atau wah beda ya, beda dari sekali. Itu untuk pendukung-pendukungnya. Dan yang ketiga adalah apa, saat kita mandikan mayat yang disiapkan anduk kain 2 ya, kain jaring seperti tadi. Yang satu untuk basahan si mayat, yang kedua setelah si mayat itu dihanduk maka akan diangkat kembali dengan kain yang kedua ya. Kain yang pertama tarik, kain yang kedua itu tidak untuk mengetat si mayat tersebut. Saya rasa bisa kita paham ya. Jadi cara memandikannya ada 2 cara. Yang pertama yang jelas istinjaan dulu. Istinjaan itu saya komen dulu ya. Jadi kalau kita mandiin mayat, upayain si mayat ini dalam keadaan seperti ini, misal ini. Jadi ada yang angkat di belakangnya gitu. Dia gini atau minimal gini. Atau kalau bisa terus gini, gitu ya. Jadi ada yang turun. Tuh, pelan-pelan. Jangan. Ya, dia maksa-maksa gitu. Juga ada yang penting kita upayakan urut gini. Nah, gitu ya. Kalau misalkan ya pastilah, pasti mayat itu entah pas dia secara turun mau sampai buang air besar itu pasti kan ketahan gitu kan. Karena ya kita nggak bisa bayangin, karena belum pernah gitu kan secara turun waktu gimana sakitnya nggak bisa bayangin gitu kan. Alhamdulillah gitu. Cuma mayat cuma mereka yang merasakan. Maka mungkin pas dicabut dia mau berak-berak cuma ketahan gitu kan. Maka kita saudaranya yang membantu gitu, itu yang terakhir diurutnya misalnya di perut mama, nah gitu ya, digituin aja ada tangannya. Terus ada juga yang pernah bilang kalau si mayit begitu diurut juga keluar juga paksa saya harus ngaku, nggak boleh kalau saya nggak setuju. Kenapa? Karena Rasulullah dalam hadisnya mengajarkan, ada sebuah muslim dari apabila kita saudara mematikan saudaranya yang muslim, jasa saudaranya mematikan kapan-kapan kalau bisa selembut mungkin. Kalau udah nggak boleh mau diapain, paling namanya orang mungkin puasa nggak ada kotoran kan. Yang penting kita udah berupaya aja intinya. Jadi kita bangunin, kita kalau nggak suruh cekok sendiri kita bangunin, urut-urut saja dulu. Jadi istinjaan dulu. Setelah itu baru kita istinjakan, kita siram agak miring nggak apa-apa. Misal ya berbaring aja, misal agak dibaringin, tapi jangan sampai kelihatan kalau bisa makannya karena tetap masih ditutup air yang pertama tadi ya. Jadi kita siram lah ya, bawah-bawah. Makanya kalau bisa ada anak-anaknya biar mereka tuh ya begitu lah, biar nggak jijik karena saudara sendiri keluarga sendiri. Kalau kita jelas ada pikir pada seperti apapun kita pasti ya pasti pikir, walaupun kewajiban juga untuk kita yang muslim sebagai saudara muslimnya pasti begitu mau mengistinjakan, wah kita mikir gitu ya, walaupun pakai sarung tangan deh. Tapi kalau misalkan memang ada yang bisa terpaksa seperti itu Pak ya. Jadi mengistinjakan dulu. Yang kedua, ada yang setelah istinja langsung memandikan, ada yang mengumpulkan dulu. Jadi yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Cuma ini hanya adabnya saja ya, kesunahannya udah dapat. Karena wudhu ini bagian dari sunahnya. Ada yang kalau misalkan kita mandi besar, layaknya kita orang hidup, itu kan sebelum kita mandi besar, satu istinja dulu, cebok kan, bersihkan najis, seperti itu kan deh. Pada dasarnya begitu. Yang kedua wudhu, setelah itu baru mandi besarnya. Dan ada yang ditutup dengan terakhir wudhu, setelah istinja dia mandi besar, kemudian wudhu, boleh, nggak ada larangan. Seperti kemarin kan sama ya, begitu ya. Pada ini ya, kita dulu terakhir misalnya. Yang seperti itu. Jadi cara memandikan layaknya seperti kita mandi janabah Bapak-bapak sekalian. Jadi yang pertama setelah istinja dibersihkan Pak, itu si mayit. Yang kedua mau kita wudukan, andaikan kita wudukan, nggak apa-apa, wudukan nanti seperti biasa ya. Niatnya kalau andaikan nggak bisa dengan niat yang Arab, cukup aku niat mewudukan atas mayit ini gitu aja. Atas mayit laki-laki ini, dan gitu aja. Sebenarnya nggak ribet ini berdoa. Andaikan kayak kalau itu berdoa dengan mayit, nggak, kalau misalkan andaikan nggak hafal, nggak masalah. Cukup di dalam hati saja, sengaja ya Allah aku niat berwudu untuk ini mayit laki-laki kata Allah. Udah beres. Wudukan seperti biasa kita wudu gimana gitu ya. Jadi ya tangannya dulu kita siram, ada yang nyiram lah ya. Yang kedua andaikan misal mulut sudah bersih, nggak apa-apa, nggak perlu biasa kumur dulu gitu. Jangan. Jadi langsung ke muka saja. Jadi kita wudu seperti itu. Biasa sampai kaki. Setelah itu baru kita mandikan. Mandikannya bagaimana?
kiri gitu ya. Jadi miring ke kiri, baru yang kanan kita cuci. Nah, tapi itu basahnya jangan sampai melihat auratnya ya, seperti itu. Jadi begitu kita balikkan ke kiri, kita cuci yang kanan, pinggang. Nah, dari sini lah ya. Pinggang cuci sampai kaki dia. 3 kali, 3 banjuran. Tapi kalau anda yang misalkan kurang dalam 3 banjuran, boleh lebih kalau boleh lebih. Ya, bisa 5, bisa 7. Ya, kalau misalnya masih kurang, calonnya. Setelah itu 3 kali kita miringkan ke bagian kanan, cuci bagian kiri, seperti itu ya. Dan setelah seperti biasa tadi 3 kali kita cuci, baru kalau misalkan mau dari kepala biar lebih kita yakin lagi semua kena dari kepala muka gitu ya. Seperti itu ke tengah. Pokoknya disiramnya di bagian atas kainnya saja sama-sama. Gitu. Saya rasa untuk masalah ini sudah paham. Itu siraman pertama untuk air ya. Setelah itu baru air sabun tadi. Yang penting air yang keluar tersebut sudah dikasih kapur baru, sudah campur kapur baru dan juga sudah kalau tidak mungkin ada stang gitu ya. Gitu. Dan juga yang kedua ini air sabun. Air sabunnya jangan kental-kental, syarat aja yang wangi gitu. Pakai pewangi. Nah di situ setelah disiram, maka kita siram dengan air sabun. Bebas begitu ya, bebas. Jadi misalnya cukup segininya saja, jadi kita gosok-gosok lagi ya. Gosok-gosok lagi, baru kita tutup dengan seperti kita mandi. Kalau kita sabunan, habis sabunan nggak mungkin kita anukan kan? Nah, otomatis kita siram lagi kita di 3 kali lagi pada itu. Setelah itu udah beres, maka terakhir kapur baru. Kita siramkan ke terakhir. Ya. Terus, pokoknya bebas lah itu. Kapur baru itu ingat bukan rukun, tapi hanya sebagian syarat saja tadi untuk apa sih? Untuk kehati-hatian supaya ini tidak bau atau dikerubungi oleh apa gitu ya. Jadi yang rukunnya mandi mayit itu apa? Rukunnya mandi mayit itu air harus sampai mengenai seluruh kulitnya itu loh. Ini itu niatnya pasti. Tadi niat ya. Awas tadi jangan lupa lupa saya ngomong niat ya. Jadi niat tadi niat wudhu juga beda, niat memandikan mayit juga beda ya. Jadi sengaja aku niat memandikan ini mayit memenuhi kefarduannya karena Allah. Dan juga beda. Sengaja aku niat memandikan ini jasad laki-laki atau mayit laki-laki untuk memenuhi kefarduannya karena Allah. Cukup itu aja. Enggak susah sama niatnya begitu ya. Jadi cukup setelah itu biasa kita dimandikan seperti praktek tadi ya. Nah kalau misalnya sudah selesai terakhir kita tutup dengan memandikan dengan kapur baru tadi terakhir ditutup, maka kita elap dengan handuk. Elapnya jangan kayak kita elap badan sendiri. Jangan kupak gitu ya. Cukup dielap gitu. Setelah itu air yang basah kita ketik oleh jaringnya kedua yang kering tadi. Setelah itu baru diangkat sama-sama. Saya rasa sudah paham gitu ya semua ya. Baik, udah beres nih dan masalah memandikan mayit udah kelar gitu ya. Dan intinya adalah rukun memandikan mayit satu niat dalam arti kalau bisa yang kedua mayit posisinya dari ujung kepala sampai ujung kaki wajib kena air semua. Adapun sabun nggak pakai nggak masalah. Itu hanya bagian pelengkap. Kapur barus hanya bagian pelengkap, nggak ada dalil tertentu yang harus pakai sabun dan kapur barus, nggak ada, gitu ya. Nah, seperti itu saya rasa dalam paham bapak-bapak intinya yang basah. Karena mulai dari sekarang, kalau kita udah tahu ilmunya begini, jangan ragu praktek. Kalau andai minimal kita nggak nunggu orang meninggal, andai ada anda tahu kita tahu keluarga jauh kita yang meninggal, nggak ada siapa-siapa, mau nggak mau pak deh, ya karena kita udah bisa belajar kan, udah tahu ilmunya, oh seperti ini praktek di sini. Jadi ngomong menakutkan untuk mayit untuk kita biasanya ya yang trauma sama mayit nih, nah itu insya Allah memang mental ya. Memang ada syarat memandikan mayit itu yang memandikan kuat mental. Bayang-bayang masuk kuat memang kebayang-bayang itu asli. Memang kalau orang yang nggak pernah itu biasanya ya ada kepikiran. Jadi kalau memang sudah mentalnya sudah siap, insya Allah kita akan biasa. Saya pun dulu di pondok pertama suruh praktek itu mayit camat dulu ya. Jadi mayit soal camat itu di Jawa itu kan kecamatan mana gitu. Jadi saya sama santri 3 itu suruh makhluk di situ. Lalu saya takut pada yang sampai dekat itu ya Allah. Jadi saya bilang orang ya. Kata saya bangun lagi nggak nyekek nih orang. Yang pikir gitu. Ya namanya santri pak. Akhirnya dari biasa bahkan ada mayit yang belum pernah kecelakaan hanya sisa setengah badannya pun sekarang udah berani. Ada yang mohon maaf belah ininya, belah segini ya Allah boleh. Kita kan nggak ada rasa yang meninggal, sudah biasa. Biasa. Jadi gitu. Seperti itu. Nah untuk memandikan mayit kita pasti bertanya, kalau andai kan ada mayit yang kecelakaan jasadnya hilang hancur semua, menjadi seperti setik sapi dari kecil ya.
sudah ada gambaran, tinggal mental aja mental ya. Iya, masalah mental. Kalau kita udah bisa terima, bisa karena biasa kan gitu deh ya. Kalau kita tahu ilmunya bisa, insya Allah akan kita biasa. Kalau nggak biasa takut lah. Setelah ini insya Allah saya rasa kayaknya bagian pada ketuanya siap memandikan ya. Nah itu pengkapan ini, bagian pengkapan ini. Oke, kita langsung ke kapan, bagian kapan ya. Jadi pengkapan mayit untuk laki-laki wajibnya tiga helai kain, ya, 3 helai kain. Untuk perempuan sudah pasti 5 ya. Nah, gitu. Jadi ada satu dari Aisyah, dari Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah saat dikafani beliau dengan 3 kain putih yang terbuat dari kapas, hanya 3, tanpa di dalamnya ada surban dan dalaman. Mohon maaf, kita kan kadang bingung banget. Wah, kita harus buatin surban, ya kan? Ada dalaman, ada cawan. Padahal Rasulullah nggak pernah. Bahkan Rasulullah pas ini nggak pakai itu, langsung dengan 3 kain tersebut. Ya. Takut risih ya. Itu. Jadi separuh ulama dari hadis ini ada yang mengatakan dari tafsiran hadis yang dari Sayyidah Aisyah, istrinya sendiri, istri Rasulullah sendiri mengatakan Rasulullah dibungkus hanya dengan 3 kain dan tidak ada surban, tidak ada dalaman dan lain-lain, tidak ada, cukup 3 kain tersebut gitu ya. Maka ulama ambil dari hadis ini makruh hukumnya apabila si mayit dipakaikan surban, dipakaikan dalaman, dipakaikan sarung. Mohon maaf ya, ini saya bukan bilang haram, enggak ada ya, hanya makruh kata ulama kita. Jadi kalau ada yang permintaan dari tuan rumah, pakaiin aja lah. Saya teringat beliau itu orang yang rapi lagi itu bisa amanah, pakaiin gak apa-apa. Walaupun itu makruh tapi nggak mengharamkan agama ya. Jadi takutnya kayak kita yang masih belajar, waduh gimana buat calonnya? Nah untuk buat calon mudah. Kalau untuk kain kelapan untuk laki-laki bisa ada sisa di antara 3 lembar. Biasanya sisa apa deh? Ada 3, misalkan dari kain kelapan sudah kita gunting ukuran mayit ada 3 sudah, maka sisanya tersebut kalau memang ada amanah dari sahibul musibah keluarganya, maka kita buatkan baju atasan ya seperti kita buat ini aja lah, yang penting ada kita gunting untuk bagian masuknya ke kepala saja itu saja. Ada yang bilang harus dijahit, nggak perlu, bahkan ini bagian dari kemakruhan kalau dijahit, kalau itu jangan ada jahit-jahit gitu. Anjuran Rasulullah juga seperti itu, jangan ada jahit-jahit kalau bisa, kecuali dalam keadaan tertentu memang misal si mayit ini banyak gede gitu ya, kafannya ini keluar, maka daripada berbuang terus ini kafan maka jahit gitu. Intinya kita boleh melakukan sesuatu andaikan dalam keadaan darurat tersebut dari belajar. Jadi usul fikihnya adalah al aslu fil muamalati al ibahah hatta yadulu ad-dalilu ala tahrimnya. Jadi suatu asal yang tadinya boleh, sesuatu yang tadinya tidak gini. Suatu hukum asal itu boleh asalkan tidak ada dalil yang melarang, gitu saja. Nah, dalam arti seperti kayak kita memakaikan surban, misalkan baju, itu tidak ada larangan dalil, tapi hanya makruh saja. Tidak ada larangan di sini, maka boleh, tidak apa-apa. Namun untuk memudahkan, misalkan kayak Bang Ijal lapor tuh, malas buatnya lah, gitu kan? Udah mah langsung aja terus kata soal musibah tapi namanya, kenapa bapak udah nyampe membungkus ke keluarga? Udah, biasanya 3 kali. Dan juga terus ada pertanyaan, boleh nggak kalau andaikan kapannya itu selain putih? Boleh, namun makruh. Jadi kalau bisa bikin jadi pocong warna hitam. Warna wangi. Pakai batik. Pelangi. Ya Allah ya. Jadi boleh, namun makruh gitu kan. Kalau andaikan kalau zaman Rasulullah dulu kain kapan itu banyak yang putih itu susah gitu kan. Iya, dengan dengan warna merah, dengan warna hitam juga ada, banyaknya hijau gitu kan ya, coklat ya. Jadi kalau Rasulullah memang mencontohkan dari sampai beliau meninggal pun ingin dengan kain putih, berarti sunnahnya itu ya, jadi dengan kain putih. Ya saya rasa sekarang juga tak susah banyaknya kain kapan putih ya. Jadi pertanyaan kita adalah kain kapan kita sudah ditentukan, saya yakin. Cuma kadang kapan kita nggak tahu. Cuma kain kapan kita yang harus kita pahami sudah ditentukan, sudah disiapkan oleh Allah. Cuma kalau kita nggak tahu kan. Jadi simpulnya adalah yang kita tidak belajar seperti ini mengingatkan tentang mati juga gitu ya. Masya Allah. Oke, kita kembali ke kapan. Nah, saya rasa tadi pertanyaan mereka dan teman-teman yang mungkin bertanya apakah
harus ada dalaman serta tidak menjawab ya. Dan juga apakah yang laki-laki harus dengan tidak lain bisa pada ya. Nah seperti kalau misalnya yang meninggal itu anak bayi, anak kecil, apakah harus dengan tidak kain? Tidak usah, satu kain aja sudah cukup. Kalau ke anak-anak karena sudah menutup. Yang jadi masalah adalah sesuai keadaan bayi tersebut badannya. Jadi kita langsung praktek saja. Gimana nih? Langsung praktek kan? Yang cepat ya. Praktek A, kamu aja jadi contohnya A. Sama Abi tuh. Ayo A. Ayo tuh A. A sama Abi tuh. Oke. Oke. Nanti sebelumnya bapak-bapak mohon maaf. Jadi untuk masalah praktek kita kan ini sudah ada ya. Jadi begitu yang memandikan itu sudah oke, sudah siap. Yang ngafalin juga harus siap-siap. Caranya gimana? Cara kita salah nanti. Jadi yang harus kita siapkan, mohon maaf yang digelar dulu kalau bisa, kita ini dulu. Mohon maaf, acak-acak aja ya Pak. Namanya nggak ada lah. Oh iya, namanya nggak ada ya. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau andaikan kita mau mengkafani mayit, itu kan misal yang memandikan sudah oke, gitu kan, tinggal ngangkat, itu jangan tiba-tiba kita nyusun. Kalau bisa sebelum pas mayit itu lagi dimandikan, yang bagian mengkafani itu sudah menyiapkan. Nah, yang harus disiapkan untuk yang mengkafani apa? Yang pertama tikar. Kalau sekarang kan bisa pada tikar ada ya. Tikar, yang tikar apa tuh sih? Coklat itu ya biasanya. Itu umum pada ya. Biasanya memang dikasih ya. Dia tinggal pandan itu. Oh iya, dia dikasih biasanya ya. Dari kasih satu set itu kan. Oh iya, kalau udah satu set itu kan berarti memang udah bawaan ya. Yang pertama yang harus kita gelar adalah tikarnya Pak. Jangan lupa tuh tikar. Kemudian kita siapkan 5 utas tali. Apakah saat mengkafani mayit harus dengan 5 utas tali? Enggak juga. Kalau memang mencukupi 3, dia sudah cukup. Gitu. Jadi bagian atas, tengah, dan juga kaki. Tapi kalau misal uploadnya untuk persiapan kita pakai 5 ya udah ya. Jadi yang pertama apa yang disiapkan Bapak tadi untuk yang mengkafani? Iya, tikar ya. Tikar. Kemudian setelah tikar juga ada tikarnya. Anggap aja udah ada tikar ya. Oke, sekarang kita jadikan tali 5. Yang bagian atas sama paling bawah itu paling pendek aja. Nah itu karena untuk mengikat ini sama ujung doang ya. Kepala sama kaki. Ya. Yang paling panjang bagian tengah. Kemana ke sana ke sini? Sama. Nah, ini anggapnya praktek ya. Oke. Nah. Oke. Nah ini 3 ya. Sama ini kalau bisa yang ini panjangnya ini. Oke. Baru. Nah yang 7 itu pendek-pendek aja. Nanti kita biar gak susah soalnya. Ya. Anggap aja ini kita sudah di atas stiker ya, sudah di atas stiker. Nah ini perhatian untuk yang nanti tugas mengkafani. Jadi yang memandikan kalau udah tugas memandikan, tidak ingin ikut mengkafani juga nggak apa-apa. Yang ikutnya harus berarti benar ini Mbak. Kalau Abang harus tahu. Iya, kalau bisa semua soal biasa benar juga. Iya, benar. Yang harus tahu pas. Itu kan berarti kalau nggak kita cuma ngomongin aja. Iya benar. Karena takut lupa kan deh. Iya. Tentunya Benar. Ya maksud saya memang kalau bisa semua. Tahu tata caranya semua aman gitu Pak. Andaikan nanti yang mengkafani tugasnya lupa gitu kan, dan memandikan gitu ya. Ini. Oke, ini pendek yang bagian ujung diingat di atas stiker kita sediakan 5 utas tali. Ini mana? 5. Oke, jadi 5 ya. Ntar kalau lupa lihat video aja. WhatsApp juga ya. Oke, jadi anggap saja ini tali di bawahnya sudah ada tikar. Nah sekarang kain kapan yang pertama itu paling bawah taruh di tengah. Awas, taruh di tengah ya, di tengah. Kalau bisa kain kapan yang paling lebar, meskipun tidak bisa menutup semua tubuh mayat, kalau bisa yang paling lebar. Kalau bisa ya. Itu lebar nggak? Sama. Ya udahlah. Ini tadi ya, kain kapan kecil ya. Dia tadi sambung lagi di sini aja. Oh ada Ada di sini sambung di sana jadi. Oh iya, boleh. Nah maksud saya kalau andaikan kita mau ngejahit gitu ya, kalau andaikan untuk persiapan seperti ini, pikir saya kain pertama seperti ini udah lebar gitu loh. Iya, tapi dia memang sobek udah. Oh udah ini ya, udah. Aslinya mana sih kita semana sih? Lebar sini kan, lebar sini kan udah dirobek semua. Oh, Ini aslinya nih, ini asli nih. lebar ya? Kayaknya asli nih, umur berapa kali ini? Lebar sama. Nah ini jadi yang pertama kalau bisa, jadi yang paling lebar ya. Ini asli nih. Oke, kalau andaikan kondisi gini aja bapak-bapak sekalian. Kalau andaikan kondisi mayit badannya gede ya,
4 kain, ingat 4 kain, 2 kain ini buat untuk yang paling bawah, 2 kain itu dijahit, misalnya buat untuk yang paling bawah. Yang kedua yang cuma lebar-lebar itu cuma lebar-lebarnya itu untuk kanan dan kiri, jadi bikin sayap. Nah, seperti itu anjurannya ya. Boleh di bagian kiri, yang kedua boleh di bagian kiri ataupun yang boleh di bagian di bagian kiri misalkan. Cukup lah. Salah. Bikin yang pas. Ya, oke. Kita lebarin untuk bagian yang panjang ya. Nah, jadi panjang juga. Oke. Yang kanan nggak apa-apa, kanan nggak apa-apa. Misalkan awalnya dengan yang kanan. Agak sini yang lebarin, kita lebarin sini. Ini lebar nggak? Oke, cukup. Kita bikin tengah. Ya, di 3 ini pas 3. Benar kan main sambil. Oke, siap. Ini kalau bisa deketin bapak-bapak, ditumpuk di dekat ini. Oke, sini, ada sini, ada timpahin. Timpahin. Nah, jadi ingat susunannya ya, udah ya. Di atas stiker, di atas stiker ada 15 tali, ujung tali itu kalau bisa yang 2 dibikin pendek saja, karena untuk apa? Untuk mengikat ujungnya doang. Yang paling lebar, panjang kalau bisa 3. Jadi untuk kain kapan yang pertama di atas tali, wajib di atas tali adalah kain yang paling lebar kalau bisa. Kalau anda kan banyak misal kayak saya, nggak boleh dijahit itu kayaknya kuat ya. Nggak bisa, kenapa? Karena untuk membungkus seluruh badan kain. Nah yang kedua di atas kain yang lebar itu kita bagian kanan seperti ini boleh ya. Ada yang bilang katanya harus didirikan seperti itu kayak kita buat ini kan. Tapi kalau seperti ini pun tidak masalah. Sebenarnya yang kita bungkus kayak itu aja sih. Itu doang. Rukunnya itu kita bungkus gitu doang. Kayak mandi tadi rukunnya penting semua basah kulitnya. Kalau ini yang kita bungkus pada itu aja. Nggak sulit sebenarnya, hanya tambah-tambahan saja gitu ya. Baik, kita sudah ingat di atas stiker ada 15 tali. Tadi kita sudah ingat. Kemudian di atas 15 tali kain kapan yang paling lebar. Setelah kain kapan yang paling lebar, kita bagian kanan kita bikin sayap. Kemudian yang kiri ada kita timpahin. Seperti ini prakteknya. Cukup ya. Setelah itu, nah ini yang paling penting nih. Si mayit kalau nanti sudah digotong, misalnya dari sana tempat memandikan dari luar ya, tempat dimandikan kita gotong. Kalau bisa yang ini kita ambil misalkan tidak ada permintaan dia pakai daleman ya, pakai surban dan lain-lain misal ya, kita seperti ini dulu. Nah yang harus kita siapkan di atas kain kafan ini sebelum tadi kita timpah-timpah kain yang pertama itu wajib kita, bukan wajib sih harus ya, kita kasih wangi-wangian. Ingat mau wangi-wangian apakah yang diwangi ya? Istanbul apa sekarang. Nah tadi saya lupa ngomong. Jadi sunnahnya kata Rasulullah di atas kain-kain tersebut itu harus ada wangi-wangian. Setiap helai kain, ya kita itu wangi-wangian kita terus kasih wangi-wangian. Atau kayak ada daun yang tadi kan ya atas ambil bubuk. Sekarang ada bubuk ya, ada bubuk seperti itu. Kenapa tahu itu? Kalau dulu anjurannya karena jarak aku jadi aku harus ngambil harus gitu ya. Jadi tidak apa-apa ya di atas stiker kita ulang lagi. Di atas stiker kita bentangkan 15 tali, yang 3 tengah wajib panjang, yang 2 di ujung-ujung atas dan bawah itu pendek. Nah setelah itu di atas tali kita gunakan kain kapan yang paling yang nggak luas sangat paling gede lah ya. Setelah itu langsung kasih parfum, jangan lupa tuh. Takut yang kapan lupa, maka wajib ada yang ingetin kasih parfum. Nggak wajib nggak apa-apa, tapi kasihan mau menghadap Allah di badan. Biar sewangi mungkin lah gitu ya. Parfumnya berasa berat apa yang semprot boleh. Kalau andai kan kita bertanya alkohol ya. Nah ini kan kadang ada yang bilang kita pakai sholat pakai minyak alkohol nggak sah. Siapa sah? Nggak apa-apa. Orang itu cuma wangi alkohol itu yang harus dipakai. Yang masuk ke ini ya. ini kayak apa kan yang jadi semprot gitu kan? Ya, yang lebih bisa jangan ada alkoholnya lah. Gitu. Ada aja sih ya. Jadi minyak-minyak yang alkohol dulu ya. Tadi seperti itu. Itu kain pertama, kemudian setelah dikasih wangian, kain kedua di kanan kasih lagi. Kain ketiga di belah kiri kasih lagi seperti itu. Insyaallah. Jadi insyaallah nggak akan ada yang menyalahkan kalau caranya seperti itu. Udah bagus gitu ya. Jadi sesuai sunnah, Rasulullah juga sunnahnya seperti itu. Nah lalu apa yang kita lakukan? Andai kan si mayit tidak kita angkat, yang harus kita siapkan adalah posisi si mayit. Mohon maaf, duburnya belah mana nih kira-kira? Misalkan katakanlah kepalanya di sini. Ya. Kepala di sini ya. Nah ini duburnya di sini. Kita begitu si mayat itu terlihat sudah siap digotong, kita harus siapkan di sini napas yang ada di untuk mohon maaf belakang duburnya, lubang belakang duburnya. Nggak perlu ini sumpah nggak perlu. Paling tidak ada kapas
gitu ya. Kan ada sekarang di bagian tubuhnya. Jadi kita nggak perlu nanti begitu mayat udah di atas kain kafan terus makan dulu gitu, nggak usah. Kita harus siap-siap aja. Maka ya nanti yang menggotong mayat dari tempat pemandian juga harus paham, oh ini mayat yang ada kapas di sini itu pantatnya gitu ya. Nah, saya rasa udah paham ya masalah dia ya, untuk kehadirannya. Nah setelah itu si mayat masih di dalam keadaan dibungkus oleh kain yang kedua tadi, kita taruh di sini seperti itu, seperti biasa ya. Nah kemudian kain yang jaring yang untuk menutup mayat ini sebenarnya nggak langsung diambil juga nggak apa-apa. Diambilnya setelah dibungkus kita ambil dari bawah bisa, sampai dari atas. Nanti kita jelaskan. Jadi setelah itu, setelah semuanya sudah misalkan si mayat sudah siap dibungkus seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Si mayat kita sudah mulai dibungkus, mayatnya di sini. Mayatnya siap di sini. Ya, berapa deh ya? Ya. Oke. Nah, pas banget dong. Oke. Gak usah pakai ini ya, biar itu bahasa ya. Ini kan tenang. Ya, anggaplah begitu. Ya. Mundur. Mundur lagi. Ya, mundur dikit. Nah, misalkan oke. Enak mayatnya bisa diatur tuh. Nah, kalau bisa nama mayatnya tuh agak ini kan paling agak sana dikit. Nah, enak mayatnya gini, Mas. Jadi suruh. Tapi kalau disuruh kayak gitu mau kabur orang. Oke, jadi kita langsung ini aja, langsung suara tanpa mic ya, jelas. Nah untuk kaki, mohon maaf jangan lupa diikat jempolnya, ya, biar dia gini. Dan juga untuk yang masalah ini, kalau andaikan dia masih nganga gini, maka sunahnya diikat, ya. Ini yang paling menyeramkan ini pada yang dilihat sama kita main pasti di sini. Tapi kalau dia udah biasa gini nggak usah apa-apa, gitu ya. Yang penting kaki diikat supaya apa? Supaya memang dia tidak. Ya. Oke, kita mulai untuk yang mengkafani silakan. Jangan lupa sebelum kita mengkafani membungkus ini, kapas kita sudah siapkan. Mohon maaf, misal kapas nggak ada ya. Anggap aja kita udah bungkus, udah siapkan kapas. Mohon maaf di bagian mulut, bagian ini hidung, telinga, dan juga kapas yang agak lebar untuk menutup muka. Ya. Dan kapas-kapas itu, kapas yang muka khususnya sama yang di bagian bawah tadi itu sudah dikasih daun-daun apa? Bubuk-bubuk yang wangi tadi ya. Saya rasa udah paham. Ada yang tanya nggak perkara itu? Ini tutup. Karena gini yang kita lakukan, ya memang udah dibersihkan pas mandi tadi, tapi kita jaga-jaga takut ada dia aliran darah atau apa gitu ya. Seperti itu. Jadi kita tutup hidung mayit dari mulut, cukup begini aja sih. Kalau mulut itu cukup ada kapas segini. Kalau hidung, ya biasa sumpelin, telinga sumpelin. Kalau mata, udah tutup aja sama satu kapas yang agak lebar nanti. Tapi kapasnya udah dikasih ini tadi, ya, wangian atau apalah. Sama yang bagian bawah tadi kasih wangian. Nah, sudah beres semua, baru kita kapanin. Ya. Kapas, wajib. Saja. Ya selain dubur tadi, pikir saya udah ada apa, udah paham gitu kan juga. Jadi makanya yang bagian atas juga harus. Tetap kumpul dan dubur itu wajib ditutup. Karena takut ngeluarin. Tiba-tiba ada najis, kalau najisnya kena sumpulannya kan salah gitu ya. Nah sebenarnya ada masalah sih bapak-bapak kalau andaikan udah dikapanin siap nguburin, dia ada keluar darah, nggak apa-apa terusin aja. Jangan dibongkar-bongkar lagi, nggak usah jadi. Ya ada yang tembus kita nggak apa-apa, jangan jadi problema dalam arti tidak apa-apa atau disuruh juga. Lama pun ngajarkan nggak apa-apa. Kecuali keluar najis lagi Bade, pas lagi mandi tuh Bade. Nah keluar najis lagi, jangan dimandiin lagi, bersihin aja najisnya. Ada yang bilang harus mandiin lagi kan ulang, jangan. Kerjaan 2 kali deh. Cukup bersihin aja seperti biasa, tapi kan udah sah ya. Udah dimandiin gitu ya. Nah kalau udah dikapanin siap, sekarang udah diikat, misalkan apa sudah di ini, sumpelin semua, udah semua, maka yuk kita mulai. Yuk, silakan yang bagian ngapain? Yuk. Duduknya bagus. Tapi agak ini tadi kan andai kan nggak pakai itu gitu ya. Ini kan enak, ini juga gini aja. Ya. Simpel lah. Ini saya ngerinya kalau mayatnya gede kayak gini. Iya nggak cukup. Ini cukup kan bisa. Bawahnya bisa ya. Ya bisa kalau gini. Berarti kita kurang ininya pada kurang sini dikit. Ya. Sip. Cocok. Oke. Silakan. Jadi jangan dulu ya. Ini dulu atas dulu. Ya. Nah gini ya. Mas jangan lupa. Ini harusnya Ki kalau misalkan yang ininya lebar tuh sampai sini. Oh, iya.
langsung dilipat ke sini, ke sini. Ini kan udah dirobek kemarin. Iya, kalau misalkan aslinya gimana deh, ya. Jadi kalau andaikan ini lebar bisa sampai sini tuh. Kita selipin di samping-samping mayat. Kalau misalkan udah keselip ke sini, ya tetap kita yang ini lagi sekarang nih. Oke, apa deh ya? Kuat nggak napas apa deh? Oke. Nah, kalau ini kan enak tuh, kita bisa selipin ya. Jadi ingat intinya selipin ini ketua ya. Selipin begini, tinggal bubur. Nah, jadi udah ketutup ya, udah intinya udah ketutup ya seluruh badan, gitu ya. Nah, ini tengah ini kurang ini nih. Ya, memang saya bilang tadi, ya harusnya ada ini lagi yang paling lebar. Jadi ya udah. Nah, baru ini untuk yang paling atas ketua, untuk paling atas beresin. Nah, kalau bisa sampai atas. Walaupun misal tengahnya masih kelihatan nggak masalah karena udah ketutup semua, ya kan? Dilihat udah ketutup semua belum? Udah aman. Udah tinggal kita tali. Yuk, tali. Tali kalau bisa bagian kiri, karena nanti kita bukanya ke bagian ini ya. Kan kemarin jelas tuh. Iya. Badan dulu. Kiri ya. Ya, terserah itu mah ada yang ikat bagian situ enggak apa-apa. Kalau bisa buka. Simpulnya di bagian kiri atas ya. Bagian kiri. Karena kita nanti pas buka simpul kan dia di ini arahin ke kanan. Jadi ada di atas. Apa? Ya, di atas. Gitu ya. Jalan apa? Saya merinding ngeliatnya. Coba. Oke, yang bagian bawah silakan jangan ditali ini ya, mati ya, tali simpul ini. Sehingga ini. Ya, Ini pasin ini. pasin. Ayo itu apa ya, Pak Aku? Jangan lari dari yang tadi aja. Lutut ya, lutut. Ini tinggal nih, ini kurang atas kita harusnya agak ini ya. Bagian sini. Nah, ini posisi tali kedua di lutut atau di Betul ya, atas? betul. Ya, betul. Nah, ini di bagian ini apa? Tangan ya. Ini bagian ini. Ada juga yang di sini tuh, cekik. Waduh, kuat nggak deh? Mas. Jadi gini ya. Oke, ya anggap aja kita udah tali simpul gini ya. Nah, oke. Udah semua ini belum nih. Ya, bagian ya sini juga. Iya, iya. Yang ikat-ikatnya. Karena sebenarnya ini nih bakal dilepas kan masih karena biar nggak lepas aja. Karena di kuburan dilepas semua. Oke, sudah cukup, tinggal potong, sholatin. Tan. Kayaknya kan masih ada kain jarik tuh. Oh iya, astagfirullahaladzim, gue udah ngomong. Nah, nah, sebelum ini tadi, sebelum apa namanya kita ikat tadi, misalkan ya. Nah, ini kan masih belum di ini, Pak. Nah, kita ngambilnya kain jariknya caranya gini. Ini kan belum diikat misal aku ngomong bahwa, nah ini kan ada kain jarik, misalkan tadi ya, kita ambil dari sini. Kain jarik kan di atas ini dia kan. Jariknya buat nutupin. Ya, yang nutupin tadi, nah kita ambil. Tarik pelan tapi ya, jangan. Ya, jadi gitu ya. Setelah dari ini semua, karena kan udah di kapalnya, insya Allah nggak akan merosot kapalnya gitu kan. Ibarat ya. Paham ya? Nah, nanti penguburan nanti ada kan payah nanti ikut pas penguburan di pas di makamnya itu. Maka jangan lupa semua talinya itu dibuka, terus masukin ke kanan, digulingin ke kanan. Titiknya tempelin. Yang batang. Bantalan itu untuk ini ganjel aja. Iya, pokoknya Modelnya anggap itu. lahatnya kan ada yang di tengah tuh, ada yang juga di bagian kiri ya. Nah intinya mayat itu wajib ditimpahin kanan di bawah, ya. Pipi kanan intinya bagaimana pipi kanan itu nempel ke tanah, ya. Pipi kanan nempel ke tanah. Jangan lupa. Kira-kira kalau kayak gini. Nah, cukup ya. Banyak nggak? Makasih ya. Saya begitu oleh. Kamu tapas. Iya, lagi latihan, nah. Lagi latihan, datuknya lagi latihan. Belajar nanti kalau meninggal seperti itu nanti dikafani. Tidak mau. Ya, tidak bakal bisa menolak kalau sudah meninggal pasti dikafani seperti itu. Tidak mau. Ya tidak bisa belum tidak mau karena sudah nggak bisa ngerasain apa-apa. Kalau orang sudah meninggal tidak ngerasain apa-apa, nah diem saja udah, mau diikat juga nggak ngerasain. Iya, tanpa terhalang kain. Seperti itu. Tanpa Nah. terhalang kain. Ya kita buka aja bisa kok. Bisa. Jadi ya, nggak mau apa-apa, tidak gitu mau aja. Yang harus penting jangan mau. semua, palanya jangan. aja ini. Ini aja mukanya. Tangannya kain sampai sini aja. Ya tidak mau sama ngapain. Maaf, Mas. Maaf. Ini
mau tidur aja. Kan A-nya sudah meninggal di situ. Seperti itulah ya. Memang susah tuh. Jadi kan sudah tidak Ini bisa kan diganjel apa-apa, di cuma sini. diem Baru dia saja. pelan tuh. Gini ya. Tidak mau. Dan kayaknya kakinya udah nggak Kaki. Jadi enggak gini. Gimana sih? Kenapa? Karena ada dua. Aku mau Ya tidur. bisa, kan kiri. Dikasih bantal, Kasih bantal. Ya, anak saya sudah ya. Bagian ini yang Tidak ada berdua, masalah walaupun ya. katanya mukanya nanti kita sedikit agak buka nggak masalah. Nanti kita bikin dia itu nempel di tangan. Ya walau nggak nempel paling tidak dia akan miring gini lah. Duduk yang bagus ini, apa? Kan batu-batu itu kan ada tata caranya, itu gampang Jadi, sesuai ya. Tinggal kita bikin. Jadi. Itu ada tugasnya kan? Nah, tinggal Jadi kita yang bikin. dikupas tadi. Jadi. Kira-kira gue pakai Harus kita Copot. Ini bukan berarti dia dicopot biar nggak jadi pocong, bukan. Hidup lagi tuh akhirnya. dari kecil panas gitu kan. Maaf gitu ya. Sebenarnya takut dia. senang. Enggak ya. Kan atuknya kan tadi lagi latihan. Bongkar lagi kalau gimana? Kita aja apa sih? Mungkinnya film-film horor dari Ya, kecil ya. tuh jadi takut kan. Nah, ini aja takut kata hidup lagi. Kita takut dulu. Nah, Iya. tutupin si jenazah tadi ya. Yang kayak Semua tinggal tutup ini. Yang tadi 3 ini kan pertama dan ini yang penting tutup semuanya. Buat masuk ke lipetan. Iya, ya gini loh. Kenapa sih Rasulullah itu nganjurin kita dan para ulama nganjurin kita supaya kainnya diginiin? Karena takutnya kain kapan itu kan nggak semua ada yang lebar gitu. Ya. Jadi dalam keadaan tertentu si mayat ini ditaruh tengah nanti yang ini kan bebas nih. Andai kan yang pertama ya. Nah jadi ada yang mayat udah gini kita di sampai ini sisi gitu. Nah nanti kalau ini kan nggak mungkin kencang tuh, nggak mungkin kencang banget, maka dikecilin dengan yang kanan. Paham ya? Kencang naik, kencang ini. Soalnya pernah juga tuh gitu kan. Jadi waktu gulungnya, rambutnya itu digulungnya. Ada seperti itu. Oh, diginiin ya. Nah, boleh, ada, nggak masalah, nggak masalah. Namanya berbagai versi ya. Jadi saya akan menyalahkan yang seperti ini. Ya intinya mah apa sih saya bilang tadi? Hukum jenazah itu salah satu kali wajib tertutup dari gitu aja. Yang itu ditutup. Jangan copot ya, Ya, film tidak lagi. salah. Karena nggak ada harus begini dan begitu kayak mohon maaf ada beberapa orang tua kita terkadang yang ini saya kayak pusing sendiri gitu. Makanya udah yang penting mah tujuannya adalah tertutup, udah itu doang. Tertutup, nggak usah banyak, nggak boleh gini. Wah udah mata ini. Ujungnya ada mayatnya, udah sih nggak udah minta ditutup itu kalau ribut gitu. Nah seperti itu ya kalau balik ada pun yang kata tadi, memang saya juga pernah prakteknya dari dulu juga digulung seperti itu boleh, dan digulung juga atau ada yang dijahit katanya boleh. Intinya adalah mayat wajib ditutup dari itu aja, semua tertutup. Ada apa sih namanya betul-betul tertentu ya, atau maksudnya ada harapan tertentu kalau mayat ini pada posisi enggak masalah. Insyaallah saya berani bilang alhamdulillah juga. Jadi untuk poinnya adalah kita di atas stiker itu 15 tali, atas bawah pendek, nah kita tahu tadi panjang ya. Setelah itu kain lebar kalau bisa tadi untuk jaga-jaga pada kita jahit dulu kalau bisa. Ya jahit jangan rapi-rapi jahitnya, udah jahit ini aja, syarat aja. Nanti di bawah, kita di bawah nomor 1 jangan lupa kasih vakum. Terus untuk yang jahit kedua, yang kedua, Apa? aslinya agak lebar gitu ya. Dalamnya ngantuk. Ya dikit lah. Maunya. Saya bingung mau Sudah dalam nggak bisa diambil. Nah terus sudah dikasih ini yang kain apa kain kapan yang pertama tadi yang lebar atau jahit tadi sudah dikasih paku limas sedikit dengan kain yang belah bagian kanan dulu ya kan. Setelah yang kanan itu kasih paku lagi baru harus ditimpa ke kain kapan yang tidak lebih kiri ya. Di bagian sayap kiri kita kasih paku udah tinggal kita sediakan kapas ya yang agak lebar untuk bagian pangkat supaya kita nggak guling-gulingin lagi gitu. Nah setelah mayatnya yang masih dalam keadaan tertutup dengan jari itu kita taruh sini, kainnya jangan dicopot dulu. Ini banyak kejadian teman-teman. Begitu beginiin langsung dicopot, gitu kan? Karena nggak susah. Padahal sebenarnya mudah ditarik dari bawah deh, bisa pelan-pelan. Karena kan dia posisinya nggak nutup sampai sini kan? Maksudnya hanya atasnya doang gitu. Tekan pelan-pelan.
Jadi yang kanan, yang kiri kan pasti tadi bagian kiri itu yang bagian ketiga ya. Saya tutup ke bagian kanan. Kemudian setelah yang bagian kanan, walau nggak nyampe bawah, ini sudah di badan dengan ini bagian kiri ya. Jadi tutup ke kanan dan beres. Baru disempurnakan dengan yang pertama tadi. Paham ya? Seperti itu. Baru kita tarik kalau bisa ukasnya bagian kiri. Karena mau kita tulis bagian kanan, yang kanannya di bawah, nanti kita juga simpul semua. Dan untuk mayit yang di penguburan nanti, kalau kita pengen tahu, itu digunakan semua wajib. Terus menempel bagian kanan seperti itu. Jadi anda itu seperti saya tadi susah nempelnya, gitu ya. Paksa, itu tidak. Jangan lupa sesuatu yang hal-hal kecil seperti itu, takut najis. Ada pun dari sini nggak apa-apa deh, nggak masalah. Gitu ya. Nah setelah penguburan tadi kalau bisa kayak bajunya jangan masuk ke situ, itu hal ya. Yang harus dibawa itu kalau anda yang potong kukunya sama apa sih namanya bagian rambutnya yang sisa itu baru masuk ke kain apa kecil, ini kemudian sini. Ini jangan baju-bajunya ikut paling ke situ sama air kupingnya, kuningnya jangan, karena itu kan najis. Ya pokoknya kita sengaja mengcover di mayat itu menghilangkan najis itu. Ini malah najisnya dimasukin juga ke situ. Hukum biar bersih kuburannya, gitu ya. Al-Barzah. Ada tadi perkara ini kalau kan cukup ya. Udah ngerti lah ya sedikit banyak insyaallah gitu. Besok tambah lagi kan ulang lagi. Insyaallah. Jadi kayak kemarin kayak tadi saya evaluasi yang kayak dari mana gitu ya. Di dalam praktek lupa lagi. Makanya praktek. Udah praktek susah. Jarang praktek ya. Ada punya nyata jadi agak gimana. Ya memang apa aja sih kita. Alhamdulillah lah, maksudnya yang ada di sini ya inti-intinya gitu lah. Aku suka bawa inti-intinya, yang ketua-ketuanya lah gitu kan. Terus ditanyain ini kan masalah praktek khususnya. Ada nggak misalnya doa-doa tertentu gitu lagi ngapain di doa ini? Oke, simpel aja, simpel. Bapak-bapak pasti hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala millati Rasulillah. Boleh cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau misalkan mau lihat sengaja aku kapan itu ada. Ada kita nggak baca harus begini nggak ada jalan gitu ya. Yang jalannya memang waktu kami belajar juga nggak ada dari guru. Tapi kalau untuk ucapan Rasulullah, ucapan ulama Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah dan mengikuti agama Rasulullah. Jadi kita sambil mengkafani sambil baca itu atau baca sholawat itu nggak apa. Nggak ada bahasa tertentu ya. Kecuali sholat beda. Nah sholat kali itu khusus memang ya. Jadi mungkin sedikit banyaknya ada yang sudah nyambung ya, sudah ada jelas, sudah ada pandangan lagi pada ya gambarnya seperti ini. Nanti mungkin kita ulas-ulas lagi. Aku lupa intinya persiapan untuk yang memandikan harus sudah siap. Begitu kita mayat sedang dimandikan, yang mengkafan di bagian mengkafannya sudah siap, gitu ya. Jadi harus jangan begitu mayat itu digotong kapan dulu. Paling lagi kan Artinya ini standby lah ya. Standby, ini standby ini aja. jadi mayat diangkat. Ini udah siap. Iya. Ini Saya jangan mandikan berarti saya duduk lagi dari sini. iya, kayak kemarin maksudnya gitu ya. Alhamdulillah. Mas saya tanya seperti itu. Ya kalau orang tua nggak apa sih ingin untuk misalkan mental yang untuk mandiin telur gitu kan, ya bagiannya lakin gitu kan, misalnya gitu berarti. Misalkan saya bagian mandiin atau kami bagian mandiin berdua gitu bertiga, saya bagian kafani gitu kan, menginjak oke bagian sholat. Dan itu saja ya, Pak De semua, warahmatullah sedikit banyak insyaallah ini udah ada gambaran untuk persiapan kita, gitu ya insyaallah kita akan lebih tajam ini lagi dengan praktek selanjutnya. Kita nggak akan langsung pindah karena yang paling susah memang ini tadi. Paling susah untuk matiin sama menggambarkan untuk nyolatin insyaallah secara umum itu insyaallah nggak akan bisa. Tapi tetap nanti kita akan latih juga dan yang terakhir penguburan keluarga. Omnya ya. Bapak-bapak dan rahmatullah mungkin ada yang tanya perkara ini yang lain. Misalkan ada, saya pernah lihat nih, misalkan pernah lihat. Misalkan kayak Pak De pernah, saya pernah lihat ini kan agak lengkap. Yang bilang Intinya selagi nggak ada dalil yang melarang apa-apa. nggak apa-apa. Itu kan tadi ada usul fikih bisa dilakukan.
Nggak usah perlu jahit, kita potongnya ada gedean aja. Masalahnya memang kalau satu lembar ini memang nggak cukup ya. Nggak cukup ya? Ya. Berarti kita ada timpan jahit sedikit aja ya? Kemarin juga waktu di Persewu itu juga memang kalian mampu pada situ memang dijahit kan. Oh iya. Memang ya karena kondisi tadi ya. Kalau kondisi mah itu memang kecil cukup ya nggak masalah dijahit. Yang jadi masalahnya kalau kayak gede. Jadi salah yang bikin proses semuanya gitu kan. Pertama kayak dulu kalau pakai bawah dan salahnya nggak ikutin. Oh. Makanya intinya kayak yang paling bawah itu adalah untuk melengkap. Karena untuk yang menutup seluruhnya adalah yang sayap tadi. Sayap tangan kiri itu untuk menutup seluruh tubuh. Nah itu untuk yang tanya dalaman ya. Kalau untuk yang bikin dalaman saya rasa sudah bisa ya. Bikin baju atau sarung gitu ya. Iya. Enggak. Ya, mana? Maaf. Mana? Kain yang belum jadi aja. Misalkan yang masih dalam ini. Bentuk. Oke, ini aja ya, contoh ya. Nah, andaikan begini nih. Nah, anggap aja kayak panjang nih, gitu kan? Dulu ini masih ini pada ya. Ya, oh nih kayak gini kan, kita bikin kayak gini. Ini aja lubangin. Lubangin aja ini tengahnya. Jadinya seperti Seperti itu. Cuma ini parah amat. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita kondisikan saja. Kalau memang ada permintaan dari keluarga musibah gitu ya, ini aja lah gitu kan. Saya pengen dia pakai baju akhir lah. Gak apa-apa. Walaupun makruh. Saya berani bilang hadis sorenya makruh. Makruh ya. Ingat saya udah bilang loh ini makruh. Wah takut saya kedosaan nanti. Lagi dosanya enggak. Makruh. Lalu Rasulullah nggak. Dan untuk masalah mohon maaf kolor. Kita bikin sobek kan kesini set buat set ya udah gitu doang. Iya jadi talinya gini aja tuh ya misalkan kita ini dari sini kayak bikin popok aja gitu. Nah terus nanti kalau andaikan itu tadi itu kan tanpa yang kapas tadi di atas kain kapan itu nggak pakai ini kan, nggak pakai daleman ya. Nah kalau pakai daleman kapasnya itu berarti di atas popok ini kayak dia pakai softtek Karena kan mau ditaruh di sini. iya gitu. Nah, kapasnya taruh sini. Nah untuk ini baru popoknya. Tali udah kita buat kan? Tinggal tarik. Set, terus pakaiin sarung. Nah ini ribetnya di sini. Iya, berarti sebelum apa sih tadi? Di atas kain kapan yang ketiga tadi. Nah itu berarti harus sarung. Ya sarung seperti ini. Ya kain gini aja, misal tuh kain kapan berarti tiga-tiganya. Maka kita taruh di sini di bagian ini dia. Ya pokoknya bagian pinggang. pusar dia sampai lutut itu kan sarung tuh. Nah gitu ya. Nah di situ baru kita kasih popok. Di atas popok baru kapas. Udah. Di situ baru untuk baju kurungnya tadi. Nah baju kurungnya kita pakai ini. Ya kita lipetin sarung gini. Ya kan? Popoknya udah semua. Nah popok udah diikat tadi, gitu kan? Udah baru sarung pakaiin, baru kita pakaiin baju, ikat. Udah beres, ya lagi. Tinggal sorban terakhir. Kalau sorban nanti yang sini aja, mudah itu mah. Ya. Andaipun misalkan dia nggak bisa buatnya, kita ya gini aja cukup. Kita potong aja, jadi ini. Ikat aja kayak sorban gitu. Kayak apa peci lah ya. Simpel itu mah, di sorban-sorban dia kayak gitu. Malah saya nggak maunya jarang pakai juga kalau mandiin mayat, ngapain mayat itu karena apa deh? Nggak ada itu loh. Iya. Jangan ngerepotin tuh. Gaya amat sih dan tinggal kayak gitu. Emang cara yang cepat gitulah kalau Iya, kalau cara nggak minta baju ya jangan kasih baju. Udah. Jadi Ini nggak minta dia baju. kalau ada Tawarin aja nggak? yang misalnya bapak-bapak, ini harus pakai baju nih, kok nggak pakai baju, nggak pakai ini, ya kita jangan ngajak terbang, nggak apa-apa sama aja yang kita bungkus gitu aja. Untuk masalah ini kan yang Rasulullah juga saya pernah belajar juga nggak pakai gitu aja. Tapi kan ini tradisi ulama, jadi banget kayak gitu deh. Aku manusia lah itu pakai. Iya kan lama kita ada juga. Kemudian nih wajib sendiri. Ya, belum di apa namanya? Buat ini Pak, saya matangin. Baik, bapak-bapak dan rahmatullah, tidak ada lebar untuk kisi-kisi atau untuk gambaran. Kita semua sudah mendapatkan poin. Intinya adalah mengkafani mayit untuk laki-laki 3 helai, ya 3 helai kain, untuk perempuan 5 helai kain. Nah ini masalahnya untuk perempuan yang belum ini. Kalau yang bisa cuma 1 orang, khawatir makanya harus ada kalau bisa perempuan juga yang mengaji minimal 6-7 orang.
orang aja bisa nggak khawatir kalau ada perempuan yang meninggal di depan Tuhan, gitu ya. Andaikan saudara-saudara yang meninggal di area sini, ya perempuan udah bisa pakai 7 orang aja ya, 7 orang perempuan aman gitu. Dari mandi bisa, ngapain bisa, karena salah satu keberkahan adalah gitu. Pada perempuannya. Oke, kita simpan untuk selanjutnya nanti. Untuk besok Pak yang akan datang nanti kita evaluasi dari Madinah secara singkat. Kemudian kita teruskan langsung bab yang sholat ya. Insyaallah saja. Untuk niat itu Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah. Kalau kita bisa pas lagi tangan itu, gak ada bacaan doa tertentu. Itu saja, mudah-mudahan ada gambaran kita bisa mempraktekkan suatu saat nanti, minimal yang untuk diri dan keluarga kita, tempat untuk orang lain kan itu sebagai intinya. Jadi kalau ada saudara kita atau kerabat kita yang punya, kita sudah paham bisa ikut mengakali atau memandikan. Jangan mikirnya untuk orang ya, minimal untuk kita sendiri. Insyaallah. Bisa saja bapak-bapak, mudah-mudahan bisa dimaklumi adanya. Mohon maaf.